Habib Lutfi ketika datang ke Jepara setelahnya kibar bendera merah putih di Jepara ke makam pahlawan itu di belakang gunung, langsung ke makam Deng. Beliau mengatakan di sini mbah saya yang jadi aulia di makam Deng sekitar 70. Beliau mengatakan sekitar 70. Selamat pagi, bersama dengan jalan-jalan unik. Kali ini kita berada di makam Mbah Daeng ya, Waliullah di Jepara. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bapak Abdul Qadir. Nanti kita ngobrol-ngobrol siapa sebenarnya Mbah Daeng itu dan istilahnya semua keterangan yang ada di makam. Bisa dijelaskan Pak? Makam Aulia Daeng itu aslinya dari Bugis Makassar, sekitar 1600 berapa gitu. Jadi sebelum ada Mbah Daeng datang itu sudah merupakan makbarah kuno, kuburan yang sudah lama para sesepuh-sepuh Jepara. Lah kedatangan Mbah Daeng itu 3 armada kapal sesuai keterangan Habib Lutfi ketika beliau hadir ke Jepara 2011, 2013 dan 2016 3 kali. Itu keterangan yang bisa kita ambil adalah Mbah Daeng itu 3 kapal pasukan perang dari Bugis Makassar yang diminta Kerajaan Demak untuk bantuan mengusir penjajah di bumi Jepara. Dari sana beliaunya menyeberang ke Jawa, ke Jepara. 2 kapal selamat, yang satu istilahnya guling istilahnya. Tapi pasukannya banyak yang selamat. Sebagian ada yang ikut ke Karimun Jawa, ikut kapal-kapal yang menolong itu. Sebagian ada yang ke daerah selatan, Datuk Muhammad itu di daerah Gedung Malang ya, itu perbatasan Jepara Demak itu. Di belakang Hotel Marina Bandungan ya juga ada namanya Datuk Soleman. Di berpencar, tapi yang 2 kapal itu katanya singgah ke Jepara dan juga menggelarkan agama Islam, juga berperang mengusir penjajah. Dan beliau tidak kembali ke tanah kelahirannya, tapi Mbah Daeng sama istrinya dikawal oleh moro sepuhnya itu dikebumikan di Jepara. Dan punya anak Habib Ahmad Al-Faqih yang dimakamkan di sebelahnya Mbah Suryo Kusumo, daerah Boto Putih, Jipang itu ngiri, dekatnya TPQ Boto Putih sana, daerah Mejobo, kota keliarannya Pak Nusron Wahid. Ketika Pak Nusron Wahid kemarin sowan ke Habib Lutfi sama-sama kita ya dijelaskan Habib Lutfi sebenarnya Habib Ahmad Al-Faqih yang asli, cuma masyarakat situ sudah mengatakan Bah Faqih, padahal Bah Faqih itu kan marga, bukan saya kan keturunannya, jadi saya lebih paham, saya bikin bahwa silsilahnya kan gitu. Habib Lutfi kan bin Ali bin Hashim di Sapuro, punya bapak Habib Umar itu di Indramayu, bapaknya lagi Habib Toha di Jati Seeng Ciledug, yang mengarang kitab Rotibul Kubro yang diamalkan di makam Daeng setiap malam Minggu Pon.
Tuh jamaahnya alhamdulillah dari berbagai daerah di Jepara dan juga pelosok-pelosok di Jepara. Itu ramainya setiap malam Jumat Pon? Enggak, Minggu Pon. Ya, seminggu Pon itu dari Habib Lutfi di Bukan Daeng baru 1 tahun ini. Di malam apa itu? Malam Natal tahun 2019 kalau nggak salah. Pak, itu saya pernah mendengar di situ katanya ada makam 70 wali ditempatkan di situ tuh. Gimana Pak menurut Bapak? Habib Lutfi ketika datang ke Jepara setelahnya kibar bendera merah putih di Jepara ke makam pahlawan itu di belakang gunung, langsung ke makam Daeng. Beliau mengatakan di sini mbah saya yang jadi aulia di makam Daeng sekitar 70. Beliau mengatakan sekitar 70. Tapi kemarin waktu ada bantuan dari Dinas Purbakala di Sparbud itu yang garapkan orang Semarang itu muslimin. Beliaunya saya ajak ke Habib Lutfi ngendikane ngaten, Kang nek dandani kono sing dikedhuk ya dalane ben mangke sing diliwati gak ana pathoke, soalnya masyarakat ku ben ora was-was. Soalnya mbahku sing nang kono ku sekitar 80 Kang sing dadi wali durung yang lainnya. Ngendikane ngaten. Bisa ditanyakan di Korsek sama Pak Muslimin yang beliau saya ajak ke sana juga. Kalau nggak mau gali 70 cm, nggak usah saja. Soalnya nanti biar masyarakat tahu, biar masyarakat diajak untuk menggali betul-betul yang kita lewati tidak ada nisannya. Nah gitu. Soalnya kan itu pekuburan umum. Nanti kalau istilahnya nyak-nyak kan boten pas. Kita lihat batu nisannya itu banyak yang kuno-kuno Pak ya. Ada yang bahkan kalau masalah itu saya tanya ke Pak Jamil, Ketua Kamadin, Kepala Madrasah Diniyah Kecamatan Taunan. Itu beliau waktu kecil kan sering angon di situ. Nah, waktu saya kan ngajar di madrasahnya beliau di Madrasah Masul Huda. Dia tanya, "Loh, Dir, saiki di resiki kok malah pathoke akeh sing do ilang piye? Ndek aku cilik angon niku pathoke akeh gede-gede kok." Wah, saya nggak tahu, Pak. Lah mungkin ya namanya zaman ya, mungkin ada orang yang usil juga, mungkin ada yang, tapi kan Pak Jamil masih hidup. Pak Abu juga ada, orang-orang saksi mata hidup itu kan masih banyak. Nah itu yang istilahnya karine lah. Dan sebelum Mbah Daeng kesini sudah ada banyak para aulia yang sudah di sini. Istilahnya kan, aku makam nak kono lah jejer kae. Mesti. Terus itu ada semacam acara haul gitu enggak Pak? Pasti ada Pak. Setiap tanggal 5 Maulud itu haulnya umum makam aulia Daeng. Ditentukan oleh Habib Lutfi. Dulu pernah istilahnya memang kesepakatannya kan begitu, yang bisa mediasi dengan para beliau itu kan Habib Lutfi. Kita serahkan kepada cucunya Habib Lutfi bin Ali bin Hashim di Sapuro, punya bapak di Habib Umar itu, di Indramayu bapaknya lagi Habib Toha Jati Seeng Ciledug, terus punya bapak Habib Hasan bin Yahya itu Semarang. Untuk tamu yang pernah ke situ tuh dari daerah mana aja Pak? Wah, kalau tamu pernah di Yaman. Ya, itu tamunya Gus Fahmi, jadi selatannya Masjid Bagusan itu, sama Habib Muhsin, Al Idrus itu pernah ke situ. Ada yang dari kemarin dari orang Baduy. Ya, saya punya fotonya juga. Beliau bilang gini, saya ingin tahu, katanya Habib Lutfi itu kok Jepara itu kok ibu kotanya wali. Ya, Demak kota wali, itu Jepara kota wali. Saya mau berjalan mau keliling Jepara itu. Ya, saya juga punya fotonya. Orangnya Pak hitam-hitam itu, suku Baduy. Dari berbagai, kemarin dari Surabaya 6 Malaysia ada? Malaysia belum ya? Belum. Kalau dari Palembang udah pernah. 3 kali waktu pencalonan Pak Marzuki yang gelombang kedua itu. Rencananya 2 hari 2 malam, berhubung di sini ada pas
sehari semalam kan ramai situ. Pas pencalonan itu dia menambah dari 3 hari 3 malam. Kok ramai Mas? Ya ini ada pilkada ini, pilbub nih. Sebelum tahun 65 itu kan sudah ramai. Ya, peziarah orang jubahan-jubahan dari berbagai daerah itu kan banyak. Yang diajak itu Pak Kaji Safwan, Imam Masjid Baitul Mutakin Kerapjak 1 itu, bapaknya Pak Sekun. Itu kan sering diajak ke makam Daeng. Cuma dulu kan belum terorganisir jurukunya siapa nggak ada. Sesekali. Ya, setelah tahun 65 ada Gestapo, orang kan nggak mikir makam, soalnya mikir perekonomian kan carut marut itu waktu itu katanya. Jadi banyak penjaraan-penjaraan di mana-mana, jadi nggak ada yang ngurusi kuburan. Caranya. Dulu sempat jadi kayak rimbun pohon-pohon semua. Wah, 40 tahun ya Pak. Baik kan wet istilahnya bulet-buletan Pak. Nah, jadi motongnya sampai itu 3 tahun bersih. Potong sekarang seminggu lagi kan sudah agak alum digwereti diketoki. Itu tur semua kru tidak ada yang bayaran. Rawe dan lain sebagainya itu. Saya tahun 2002 kan sudah diajak orang Tuban, orang Demak, namanya Pak Babang dari Cangkring Karanganyar Demak itu, saya diajak ke situ, suruh buka. Saya ajak ke situ loh. Makamnya gede Kang yo. Ayo ngene iki nek balane kudune berah kan 7.000 meter ya Kang. Delok peta desa. Kalau tidak ada krunya banyak itu sapa sing gelem ngresiki riwahe banyak tanpa bayaran. Tapi alhamdulillah setelah 2 tahun ada teman dari Tirogo itu Tuban, Kang Husni namanya, dia ziarah ke makam Said Abu Bakar Pengidulan itu. Setelah tahu sih loh kok bersih Mas ya, yang buka siapa? Ya dulu sih nggak pernah buka Pak, dulu memang tempat ziarah, berhubung nggak ada yang ngerawat ya dirawat sama Mas Soleman, itu Bang Leman sama Bang Kodir, terus dia ke rumah saya. Mulai buka lagi tahun 2004. Nah, keselang 2004 kita buka Lesoan Bib Lutfi, Bib Basobib. Basobib Menganti itu kan profesornya ya, Profesor Sarkup. Soan ke situ ini mau kholbah nanti yang ngaji Bib Marmutuar sama jenengan mangke sing talilan. Oh iya nggih. Nah, biar Mbak khol pertama Bib Marmutuar sama Mbak Sobib bin Anwar Menganti sama Bib Ja'far Al-Idrus Teluk Siti, juga Mbak Afif dari Ngelumah Sembang Sri. Ya, beliau-beliau ini adalah saksi hidup yang pernah ikut di hall pertama. Saya sempat tanya kepada Bib Bib Marmutuar. Bib ini saya semua tuh enggak ya Bib ya, patok kok gede-gede sepertinya ini ya tulisannya Arab mesti ya Habib. Nah, dari penisan-penisan yang saya print itu dicium di gini. Wah Habib semua ini. Baunya wangi ngene ya Kang. Mosok sama Rabu. Ya bilang gitu. Nanti kalau yang bisa jawab nih yang Pekalongan nih kalau urusan masalah ini. Soalnya itu yang bidangnya, kalau Bib Umar kan dai lah, dakwah. Lah setelah kita sowan ke Habib Lutfi hall ke-7, beliaunya lo Jepora aku tahu ziarah kabeh Kang. Nalikane aku mondok ten Balikambang, ten di Batulah Hadik. Di makam-makam leluhurku tak goleki kabeh Kang, di antaranya ten Daeng niku. Bandeng. Terus tapi kan biar dibuka masyarakat. Tapi kalau masyarakat sendiri yang buka itu kan istilahnya punya rasa merintis dari awal kan mandar beni lah istilahnya. Tapi kalau dari atas ini kan loh ya. Jadi alhamdulillah kita kalau kesuwan Habib Lutfi setelah hall ke-7 beliau ngendikane ngoten ya, alhamdulillah ya nanti bisa saya kasih silsilahnya kalau sudah ada bangunannya. Tapi kalau nanti ada waktu pas ada acara ke Jepara nanti saya ke makam Daeng pasti. Setelah 2011 ke makam Daeng saya dikasih silsilah. Saya minta kan enggak, wah nanti kalau sudah ada bangunan saya kasih. Nah,
itu sampai 2004 mulai dibuka, 2011 baru Habib Lutfi rawuh, dan beliau mengatakan masih banyak di sini yang belum diidentifikasi. Cuma yang sudah ada patok-patoknya coba saya di situ, di antara Habib Jamal yang agak selatan, agak dekat sumur itu. Habib Jamal itu cucu dari Habib Abu Bakar bin Ahmad bin Syekh bin Imam Ahmad bin Yahya Pulau Panjang. Nah, itu cucunya. Terus kesini lagi namanya Habib Abu Bakar tapi bin Yahya, lain namanya sama. Terus kesini lagi ada yang cukupnya itu yang kita bikin gapuro, itu kan kita mengambil dari nisannya Habib Syekh Muhammad bin Syekh, itu kita jadikan ikon dari gapuro. Jadi kita mengambil desainnya orang dulu. Jadi kita pakai al-muhafadzatu bi qadimi sholih wal akhdhu bi jadidil aslah. Jadi ngambil dulu yang masih bagus dan kita tambahi inovasi-inovasi baru yang untuk mempercantik. Nah, jadi itu tetap karya orang dulu lah istilahnya. Kita bikin gapuro. Nah, terus juga Habib Muhammad bin Syekh bin Ahmad. Itu terus lagi yang paling selatan Habib Rahman. Demikianlah wawancara dengan juru kunci makam Mbah Daeng, Bapak Abdul Qadir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan Anda subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.